الحمد لله الحمد لله على نعمه الضراء وآلائه تترى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المخصوص بجزيل البصرى وعلى آله ذاكرين الله في السر والجهر. أما بعد Tahiyatul ihtiram yang saya hormati yang saya muliakan seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan yang penuh keberkahan ini. Mudah-mudahan dengan keberkahan kita kumpul di tempat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur, Allah sehatkan badan, Allah angkat derajat, Allah banyakin duit, Allah berkahi kehidupan kita di dunia wal akhirah. Allah wafaq kita dengan husnul khatimah pada umril dawil fi ta'atil wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, disyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini setelah kita melaksanakan salat subuh berjamaah dan dengan pengajian setiap subuhnya minggu pagi ini, mudah-mudahan semua rangkaian amal ibadah kita baik yang wajib ataupun yang sunnah diterima, digubul dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak kita curahkan, kita haturkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang sangat mencintai umatnya. Bahkan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha beliau katakan, "Falamma ra'aitu tiba qalbi Rasulullah." Tatkala aku melihat ketenangan yang nampak di wajah indah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, terlihat senyuman indah yang menghiasi wajah indah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, talabtu minhu doa. Aku minta doa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangan beliau yang mulia seraya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddamat wa ma ta'akhkharat wa ma asarrat wa ma a'lanat. Fafarihat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Tatkala Sayyidatina Aisyah mendapatkan doa dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Aisyah sangat senang, sangat bergembira. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sayyidatina Aisyah, "Ya Aisyah, as-sururti ya Aisyah." Wahai Aisyah, apakah kau bahagia dengan doa yang kau panjatkan kepada Allah untukmu? Sayyidatina Aisyah berkata, "Bala ya Rasulullah." Na'am ya Rasul, wa kaifa la? Bagaimana kita bisa berbahagia senang kepada Allah Subhanahu wa taala karena aku mendapatkan doa di seorang manusia yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan aku yakin bahwasanya pasti wahai Nabi, doa paduka tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sayyidatina Aisyah, "Ya Aisyah, ketahuilah innaha la du'a'i ummati ba'da kulli salat." Wahai Aisyah, ketahuilah bahwasanya doa itulah yang aku panjatkan kepada Allah untuk umatku setiap aku selesai melaksanakan salat fardu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mendoakan kita. Setiap Nabi salat, setelah selesai Nabi salat, Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita yang sengaja ataupun yang disengaja diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum." Hidupku baik untuk kalian dan matiku pun, kata Nabi, baik untuk kalian.
wahai Rasul, hidupnya paduka, adanya paduka di antara kami, di tengah-tengah kami. Na'am, betul, khairul lana, itu baik buat kami. Lalu bagaimana wahai Rasul, tak kala paduka telah tiada, telah berpindah alam dari alam yang fana menuju alam yang baqa, bagaimana itu bisa baik buat kami ya Rasulullah? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di depan para sahabat-sahabatnya, "Inna a'malakum turaddu alayya wa ana fi qabri." Sesungguhnya kata Nabi, amal-amal kalian diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untukku, diajukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadaku sedangkan aku berada di dalam kuburku. Wa iza ra'aitu salih, apabila aku Nabi melihat amal-amal umatku baik, salat 5 waktu dijaga, puasanya dijaga, berbakti kepada kedua orang tua dijaga, semua manusia saling tolong menolong, berbuat baik, sakartullah wa hamidullah, aku bersyukur kepada Allah dan aku memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iza ra'aitu ghaira dzalik, dan apabila aku melihat amal-amal umatku buruk, meninggalkan salat 5 waktu, melaksanakan sesuatu yang haram, yang diharamkan oleh Allah taala, memutuskan tali silaturahmi, durhaka kepada kedua orang tuanya, fabakaitu fi qabri, maka aku Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis di dalam kuburku. Bukan itu saja, bahkan Nabi katakan wastaghfartu lakum rabbi, dan aku Nabi sallallahu alaihi wasallam memohonkan ampun kepada Allah untuk kita umat Nabi Muhammad yang melakukan dosa-dosa besar. Bahkan dalam sebuah hadis diterangkan bahwasanya tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam disuruh memilih di antara dua, di antara setengah umat yang masuk ke dalam surga atau memilih syafaat, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih syafaat. Karena syafaat inilah semua umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, selagi dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Di dalam kesempatan yang sangat singkat ini, Al-Fakir akan menyampaikan sebuah hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dilewati oleh sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Beliau katakan, datang seseorang kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian orang ini bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ara'aita idza salaita al-maktubah wa sumtu Ramadan wa ahlaltu halala wa haramtu harama, alam ala dhalika syai'an adkhul jannah ya Rasulullah?" Faqala na'am. Jadi ada sahabat ini datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabatnya bertanya, "Ara'aita ya Rasulullah, akhbirni wahai Nabi, berikan kabar kepada saya, berikanlah tahu aku wahai Rasul, bagaimana pendapatmu wahai Rasul, iza sholaitul maktubah, apabila aku sholat cuma sholat 5 waktu doang wahai Nabi, saya enggak sholat sunnah, saya enggak sholat tahajud, saya enggak sholat duha, saya enggak sholat sunnah yang lainnya. Aku kerjakan cuma sholat 5 waktu ya Rasulullah. Wa sumtu Ramadan, dan aku puasa cuma puasa Ramadan doang wahai Nabi. Puasa sunnah enggak aku lakukan wahai Rasulullah. Wa ahlaltu halala, dan aku melakukan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala
lagi wahai Rasul. Jadi sholatnya cuma sholat 5 waktu, puasanya cuma puasa Ramadan doang. Apakah perkara itu wahai Nabi bisa masukkan aku ke dalam surga Allah? Nabi katakan, "Na'am." Iya. Bahwasanya dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Walihada, oleh karena itu, hadis ini menunjukkan bahwasanya seseorang yang melakukan sholat 5 waktu, sholatnya dijaga 5 waktu, betul-betul sholatnya dijaga, maka dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam satu riwayat diterangkan bahwasanya ketika sahabat Umar bin Khattab dan sahabat Abu Hurairah, tatkala dua sahabat ini pada malam hari berkunjung ke rumah suci baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika keduanya sampai di rumah suci baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, fasami'a bukaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua sahabat ini mendengar tangisan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tatkala tangisan itu tidak terdengar lagi, sahabat Umar bin Khattab memberanikan diri mengetuk rumah suci baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tatkala keduanya dipersilakan masuk, sahabat Umar dan sahabat Abu Hurairah mendapati Nabi sedang dalam keadaan sujud. Selesai merasakan munajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ini sahabat Umar bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat Umar, "Ya Rasulullah, hal jara amrun azim?" Wahai Nabi, wahai Rasul, apakah telah terjadi perkara yang amat dahsyat sehingga paduka ya Rasulullah bermunajat kepada Allah dalam keadaan menangis dan tangisan paduka ya Rasul terdengar sampai luar rumah suci baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat Umar dan sahabat Abu Hurairah, Nabi katakan, "Wahai Umar, wahai Abu Hurairah, tatkala aku selesai melaksanakan salat Isya berjamaah dengan para sahabat-sahabat, ja'ani Jibril alaihi salam, datang kepada aku malaikat Jibril alaihi salam. Maka Jibril berkata kepadaku, ya Rasulullah, Allah yudrika salam. Wahai Nabi, Allah titip salam kepadamu. Dan Allah Ta'ala berfirman kepadamu, sayati ala nasi zamanun min ummatik. Akan datang satu masa, akan datang satu zaman min ummatik daripada umatmu wahai Rasul, yudayuna salawat, mereka menyia-nyiakan salat 5 waktu. Yuakhirul awqat, mereka mengakhirkan salat 5 waktu. Yattabi'una syahawat, mereka lebih asik, lebih senang mengerjakan syahwat-syahwat mereka, pekerjaan-pekerjaan mereka, dunia mereka. Dinarun indahum khairun min salatihim. Bahkan uang rupiah dunia lebih berharga daripada solat mereka. Sidil Imam Profesor Dr. Al-Habib Abdullah bin Abdul Ghazal bin Ahmad berbagi, beliau pernah mengutarakan sebuah hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun yamutuna ala su'il khatimah wa salasatun la yadawna bi yawmal qiyamah laysa minni wa lastu minhum, kata Rasulullah. 3 orang ini, kata Nabi, apabila meninggal dunia, meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Dan 3 orang ini, kata Nabi, tidak akan dapat berjumpa dengan aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak. Laisu minni wa lastu minhum. Mereka, kata Nabi, bukan termasuk golongan aku, dan aku Rasulullah bukan termasuk golongan mereka. Minha, di antaranya adalah, kata Nabi, tarikus shalah,
seseorang yang meninggalkan sholat dengan sengaja nanti tidak akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ia mulai Habib Abdurrahman beliau katakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan setiap harinya di permukaan bumi ini 100 rahmat. Allah Ta'ala menurunkan di permukaan bumi 100 laknat. Satu laknat Allah berikan untuk Yahudi dan Nasrani. 99 laknat Allah berikan untuk umat Nabi Muhammad yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Makanya kata ulama, orang yang meninggalkan sholat rezeki seret. Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja rumah tangganya bakal kacau banget. Karena apa? Karena dia memiliki 99 laknat yang Allah berikan kepada mereka. Bahkan di zaman Nabi Musa alaihissalam, ada seorang perempuan datang kepada Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, tolong berdoa kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala mengampuni semua dosa-dosa. Nabi Musa tanya, wa ma dzambuki, apa dosa-dosamu? Faqala, perempuan ini berkata, zanaitu wa waladtu wa qataltu. Aku seorang perempuan berzina, wahai Nabi Musa. Setelah berzina, aku hamil. Setelah hamil, aku melahirkan. Setelah melahirkan, anaknya aku bunuh. Mendengar penjelasan dari perempuan ini, Nabi Musa marah. Nabi Musa katakan, wahai perempuan, pergi engkau dari sini. Aku takut Allah Ta'ala murka dengan sebab dosa yang telah engkau lakukan, dan Allah Ta'ala turunkan azabnya di permukaan bumi ini. Pergi ini perempuan. Tak lama kemudian datang malaikat Jibril. Maka Jibril berkata kepada Nabi Musa, ya Musa, hal wajadta zamban akbara min zambiha. Wahai Musa, pernahkah kau dapati dosa yang lebih besar pada dosa seorang perempuan berzina, hamil, melahirkan, dan anaknya dibunuh? Nabi Musa katakan, ya Jibril, ma wajadtu zamban akbara min zambiha. Tidak pernah aku dapat, wahai Jibril, dosa yang lebih besar daripada dosa seorang perempuan berzina, hamil, melahirkan, dan anaknya dibunuh. Kemudian Nabi Malaikat Jibril berkata kepada Nabi Musa, ya Musa, ketahuilah, inna tarikas salah, sesungguhnya seseorang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dosanya lebih besar daripada seorang perempuan berzina, hamil, melahirkan, dan anaknya dibunuh. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Kembali kepada hadis yang tadi. Di dalam sebuah hadis yang lain, jadi seseorang yang datang kepada Nabi Muhammad SAW itu mengatakan bahwasanya, apakah aku bisa masuk ke dalam surga apabila aku cuma sholat 5 waktu dan cuma puasa Ramadan doang, wahai Rasul? Kata Nabi, iya, kau akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan bahwasanya, la yadkhulu ahadan amalul jannah, tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, ke dalam surga seseorang karena amalnya. Sedangkan hadis yang tadi menerangkan bahwasanya melakukan amal ibadah sholat, melakukan ibadah puasa Ramadan itu bisa memasukkan hamba ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Nabi katakan bahwasanya seseorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat tanya, wal anta ya Rasulullah, dan kau juga wahai Nabi? Naam, kata Rasulullah. Wala ana illa ta'budu bi fadlihi wa rahmatihi. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala telah menyelubungi aku dengan rahmat dan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ujiba, dijawab sama ulama, bi anna al-amal alladhi yakunu sababan lidukhulil jannah, karena sebab-sebab amal itu menjadi masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, inna ma ya'lamu khair. Karena apa? Amal ibadah itu amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala sakka, tidak diragukan lagi, anna
pula bahwasanya penerimaan ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu dapat menurunkan rahmat-Nya Allah Subhanahu wa taala. Karena amal ibadah itu bisa menurunkan rahmat Allah. Orang sholat dapat mendapatkan rahmat Allah. Orang puasa bisa menurunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kebalikannya, orang yang bermaksiat kepada Allah taala dia akan mendapatkan murka azabnya Allah Subhanahu wa taala. Tetap orang itu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala karena rahmatnya Allah, bukan karena amal ibadahnya. Sedangkan sholat puasa itu adalah salah satu bentuk amaliyah yang dapat menurunkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, diterangkan bahwasanya ada sebuah kisah terjadi pada zaman Israel. Ada seseorang yang hidup selama 500 tahun di satu kepulauan. 500 tahun. Dan dia beribadah selama 500 tahun. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia meninggal dunia, diwafatkan. Dan Allah taala mengijabah doanya dan orang itu wafat. Nah, kemudian yu'ta yaumul qiyamah, didatangkan pada yaumul qiyamah, hari kiamat, izhabu ilal jannah bi rahmatin. Allah taala katakan pada hamba itu, pergilah engkau masuk ke dalam surga karena rahmat. Kemudian orang ini berkata, ya Rabb, bal bi amali. Ya Rabbi, wahai Tuhan, aku masuk surga karena amalku. 500 tahun aku beribadah kepada Engkau ya Allah. Berarti aku masuk surga karena amalku. Fa yaqulu Allah taala, katakan kepada malaikat, hasibuh. Coba kamu timbang. Kamu hisab, kamu timbang itu malaikat. Antara nikmat mata dan nikmat dan dia beribadah selama 500 tahun. Dan ternyata nikmat mata melebihi daripada beribadah selama 500 tahun. Akhirnya hamba ini bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatakan, ya Rabb, aku masuk surga karena rahmat-Mu. Ya, mudah-mudahan pengajian kita, salat ibadah kita pada pagi hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga amal ibadah kita pada saat ini mendapatkan bisa masuk kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita baca surah Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan punya hajat dikabul hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sakit dianggap penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dianggap penyakit zahir batin kita, punya hajat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika anak kita anak yang saleh dan saleh yang punya hutang diluluskan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Wa idza